Om Swastiastu, para pemirsa yang berbahagia. Salam kebajikan, namo buddhaya, salam sehat, salam kedamaian bagi kita semua. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini Datu Peranda berikan penjelasan, pemahaman, pengertian tentang kita agama Hindu tidak ada nyembah batu, nyembah kayu, nyembah patung, nyembah berhala, nyembah perunggu, nyembah semen. Jadi agama Hindu itu melakukan upacara yang disebut diplaspas. Artinya setelah diplaspas atau disucikan sesuai dengan dasar sastranya, diambil dari Resi Markandeya, Empu Kuturan, dalam Watu Renggong, Ida Peranda Satu Rauh, dan Tutur Anda Tatuo. Jelas tersurat sekancan wewangunan unang madaging Pancadatu. Yang nama Pancadatu yaitu citak dasar dan pedagingan. Citak dasar itu simbol dari bumi ini sendiri, yaitu simbol dari pertiwi, yoni, perdana, arda nareswari, mikrokosmos. Diisi dengan pedagingan. Pedagingan itu adalah simbol dari arda nareswara, simbol akasa, simbol makrokosmos, simbol lingga. Itu digabungkan yang disebut diplaspas, disucikan, dihidupkan secara niskala. Setelah diplaspas, diupacarai, disucikan sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan dasar sastranya, tat akam baktyo asmani prayatmanah, yaitu kalau kita melakukan yadnya, ketulusan, keikhlasan, kesucian hati, didasari dengan desa, kala, patra. Desa itu tempat, kala itu waktu, patra situasi. Situasi kantongannya cengain. Yang penting kuncinya itu jangan gengsi. Itu pada intinya. Ya, baiklah. Dalam kesempatan yang baik ini, Datu Peranda akan memberikan penjelasan tentang pelinggih di Merajaan Persimpangan atau di Merajaan Pekomalan. Itu semua tergantung dari apa sastranya yang diambil. Baik itu Resi Markandeya, Empu Kuturan, dan Watu Renggong. Itu dasarnya Asta Bumi, Asta Kusali, dan Jajar Kemari. Yang disebut Asta Bumi, luas tanah itu sendiri, berapa luasnya. Asta Kusali sikut ukuran dari pelinggih atau bangunan rumah dan lain-lainnya. Sudah itu Jajar Kemari. Nah, Jajar Kemari itu berapa perlu kita membangun pelinggih. Jadi yang perlu kita bangun dalam Pekomalan atau Merajaan Persimpangan itu yang terpenting ada 6 pelinggih. Kenapa 6? Jadi 5 ini diambil dari Panca Mahabhuta, yaitu Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, Akasa, yaitu diambil dari Panca Dewata, Ida Wayan Tebang Sakti, Ida Mada Jelang Sakti, Ida Nyoman Pengadangan Sakti, Ida Ketut Pitung Sakti, Ida Tangkap Langit Sakti. Yaitu yang pertama Lebuh, Iyeh Nyom, Anggapati. Yang kedua disebut Penunggun Karang. Getih dari kita, saudara kita yang nomor 2 Prajapati, Ida Mada Jelang Sakti. Yang nomor 3 Klemed, Lamas, Ida Nyoman Pengadangan Sakti, Anglurah. Yang keempat Ida Ketut Tung Sakti, yaitu Ari-Ari yang ada di natah atau pekarangan rumah itu sendiri. Itu tertutup maupun terbuka sama saja. Yang bersemayam di sana Ida Sanyang Indra Blaka atau Ida Ketut Pitung Sakti. Perlu 5 itu
Sekali lagi saya tegaskan, Lebuh, Penunggun Karang, Ratu Ngurah atau Ida Nyoman Pangadang Sakti, Ida Keturunan Sakti, Indra Belaka atau Suro Belaka. Sudah itu Ida Tangkapan Sakti. Nah, pokoknya yaitu disebut kemulan. Kemulan atau rong tiga atau kawitan atau kemimitan. Itulah pokoknya, yaitu kalau membangun kemimitan, kawitan itu perlu cita dasar satu sebagai dasar bumi, yaitu isinya ada 3, Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma itu di Daksina sebagai pencipta, Wisnu itu di utara sebagai pemelihara, Siwa itu di tengah sebagai penglebur. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa disatukan menjadi Siwa Guru, yaitulah Ida Sang Hyang Diwasa, Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Jadi kalau dicari atau diambil dari lontar tutur gong besi, yaitu Sang Hyang Paratmo Bapante di Daksina, Sang Hyang Siwatmo Ibunte di utara, Sang Hyang Susudatmo di tengah, itu Bancih. Nah, Sang Hyang Paratmo Bapante, Sang Hyang Siwatmo Ibunte di tengah Bancih disatukan menjadilah Batara Hyang Guru atau kawitan. Itulah kawitan kita secara niskala. Itu. Nah, bagi yang punya rumah seperti sekarang ini, kebanyakan itu ada tipe 65, tipe 70, tipe 80, satu ara. Itu cukup diambil dari dasar sastra, yaitu Ida Peranda Satu Rauh. Itulah yang melakukan pembaharuan. Cukup Padmasari atau dengan penunggu Padmasari, penunggu, Lebuh, itu 3 itu cukup. Kalau ada tempat Suro Belaka lagi 1, bagus. Kalau tidak masalah. Yang penting semua sekancan wewangunan wenang mendaging pancadatu. Jadi kalau tidak ada pancadatunya, tidak diplas-pas, tidak diisi pedagingan dan cita dasar, berarti itu dekorasi. Hanya dekorasi, tidak perlu bantenin, tidak perlu dikasih sajen. Karena agama Hindu itu betul-betul sakral. Nah, disinilah peran Wiku Ratu Peranda, tugas kewajibannya untuk meluruskan yang keliru dan yang salah, untuk meminimais gugon-gugon mula kita mau dapat cari gitu. Jelas dalam sastra, ayo kita sang wiku ngeruruh kepatutan tanpa dasar sastra. Yan ane wiku ngeruruh kepatutan tanpa dasar sastra, wiku-wikuan iku ngaran. Ayo kita sang wiku antluh hinari jadi wiku jadi peranda seperti telur. Nah, para pemirsa yang berbahagia, apa saja yang perlu dibangun lebih detailnya. Pelinggih Lebuh yang diplas-pas, disakralkan dan disucikan. Penunggu Karang, Ang Lurah Ratu Nyoman, Ida Nyoman Pengadangan Sakti, Ida Ketut Tong Sakti, Ari-ari Indra Belaka Surya Belaka yang dinata, Taksu Ida Tangkap Langit Sakti, Kamu Bang Kamu Putih, Rong telu kemimitan, kawitan Siwa Guru Batara Hyang Guru, Padmasana Siwa Sade Siwa Paramasiwa Giripati, Piasan Linggih Ida Sang Hyang Aji Saraswati, Jero Dukuh Sakti Penunggu Tegal, Lebuh Agung, Dewa Ayu Mas Surki Penunggu Tegal, Dewa Ayu Masari, Dewa Ayu Ulun Danu, Taman Beji Swarga Rano Parua, Durga Maya Nomplok Jalan, Ida Sang Hyang Sangkara, dewanya tumbuh-tumbuhan, Dewa Ayu Maskar, Dewi Gangga Penunggun Tegal, Linggih Begawan Biasa,
Petapan Begawan Werespati, Taman Beji Ida Sangyang Aji Saraswati, Petapan Begawan Wasista, Balai Pemujan Ida Sangyang Wiswakarma, aling-aling dengan patung Ganesha, aling-aling dengan patung Buddha, Balai Kukul Ida Sangyang Iswara, linggih Ida Danyang Astapaka, linggih Ida Jero Gede Sakti, dapur perantenan Ida Sangyang Pawitra, Ida Sangyang Trimerta, Krumpu Ida Betari Sri, Gedong Pedanda Balai Daja Ida Betari Parwati, Balai Sakeroras Ida Sangyang Tapini, Ida Sangyang Wiswakarma, Balai Petaningan Ida Sangyang Tapini, Balai Tengah Delod atau Balai Delod Ida Betari Parwati, Balai Gedong Dangin Ida Betari Parwati, dan Balai Bengong Ida Begawan Penyarikan, Padmasari Ida Sangyang Giripati Genah Meyadnyo, Wantilan Mahameru Kailasa tempat meyadnyo. Sampai di sini pelinggih bangunan yang diplas-pas dan disakralkan. Parkir belakang Mahameru Kailasa. Nah, ini di pertigaan yang bersemayam Ida Sangyang Sapu Jagat di perempatan Ida Sangyang Caturbuana. Nah, ini patung-patung semua yang di pinggir jalan merupakan hiasan dekorasi karena tidak diplas-pas, cukup diperhiaskan saja. Nah, semua patung ini seperti itu, termasuk juga ini Alengkapura, patung Rawana dan lainnya, patung Rama juga sedang memanah, ini patung Jatayu menggendong Sinta. Semua patung-patung ini cukup di Prayascita saja. Perlu Ratu Pranda jelaskan, Betara ini sekalian tidak kena Cuntaka dan tidak kena Kesulang, termasuk Perdana sendiri itu yang Motri Jati sesuai dengan dasar sastranya tidak kena Cuntaka dan tidak kena Kesulangan karena meragu suci, menjalankan kesucian dan disucikan. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, itu yang bisa Ratu Pranda sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Tutup Ratu Pranda dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.